Lalu bagaimana cara menyelesaikan hutang? Apabila kalian mempunyai hutang, terus kemudian belum bisa membayar, fanadhiratun ila maisarah. Tunggu ambek kita nggak punya kesulit. Terima kasih pemirsa RCTI masih selalu setia bersama kami di sini Tablik Akbar penyejuk hati. Nyes sejuk di hati. Ih semangat malu sama Pak Rudi. Ih coba ya sekali lagi ya. Tablik Akbar penyejuk hati. Nyes sejuk di hati. Tadi ada yang belum terjawab. Katanya bagaimana kita bisa siap menghadapi apapun cobaan yang tiba-tiba datang gitu loh. Silakan Baik, Masya Allah. Ibu, Bapak, pertama tolong dipahami. Setiap orang hidup pasti akan diuji. Iya apa iya? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian. Apa yang Allah lihat dari ujian bukan ujiannya. Tapi yang Allah lihat adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik sikapnya dari ujian tersebut. Sok dijawab. Kalau ada orang ikut ujian hasilnya tidak lulus. Yang salah soalnya atau jawabannya? Jawabannya lah. Pasti yang salah jawabannya. Betul? Soal anak SD nggak mungkin dikasih ke anak SMP. Soal anak SMA nggak mungkin juga dikasih ke anak SMP. Setiap ujian sudah ditakar sesuai dengan apa yang Allah hadirkan untuk kita. Setuju? Maka tidak ada yang namanya ujian tiba-tiba, tidak ada. Yang namanya ujian itu pasti berasal dari proses yang sedang Allah tempa dalam diri kita. Maka ada dua tujuan Allah menguji kita. Satu, ujian itu cara Allah menghapuskan dosa-dosamu. Dua, ujian itu cara Allah mengangkat derajatmu. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah ada satu musibah, satu ujian yang menimpa kamu sekalian kecuali musibah itu diundang karena ulah tangan perbuatan kamu sekalian. Jadi bagaimana agar kuat? Taubat. Minta ampun. Ini rumus. Sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Catat status hari ini. Sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Boleh jadi yang membuat kita lemah bukan kurang doanya, tapi banyaknya dosa yang sering kita lakukan. Maka tidaklah satu musibah terjadi kecuali Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang kedua, pasti Allah sedang mengangkat derajat kita. Setuju? Lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini wajah banyak masalah kayaknya. Tahu. Jangan tersinggung disebut banyak masalah. Karena ciri orang hidup pasti punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah jangan hidup. Bahkan menurut AA masalah itu singkatan. Masalah masa mengenal Allah. Catat status besok. Masalah masa mengenal Allah. Sok jujur. Pas lagi ada masalah sholatnya khusyuk tidak? Khusyuk banget. Doanya panjang nggak? Sujudnya lama nggak? Lama. Bahkan belum azan udah sholat. Udah siap-siap maksudnya. Offset. Ada qobliyahnya dulu, betul nggak? Ada ba'diyahnya dulu, betul? Jadi kadang ujian itu datang tiba-tiba karena Allah ingin memelukmu, ingin membelai kepalamu, dan ingin membuatmu kembali makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun dekat kepada Allahnya jangan hanya pas lagi ada masalah ya. Betul. Giliran kita punya teman dekatnya pas ada maunya aja lu. Lah sama Allah aja kita gitu. Pas ada maunya baru deket. Betul. Pas udah di kamu jauh lagi. Betul, dan yang paling nyesek ini
tiba-tiba nggak ada kabar, terus datang izin, Nah, pinjam dulu 100. kalau orang Sunda deg-degan kalau udah gini, Manawi. Nah, itu udah selanjutnya pinjam uang. Oke. Ibu mudah-mudahan tadi terjawab ya. Mudah-mudahan ada ataupun tidak ada masalah kita tetap dekat dengan Allah. Ya, iya. Terima kasih. Nah, Beh, sini Beh. Tadi yang penanya pertama kan katanya sudah 4 tahun ditinggal suami. Tapi alhamdulillah semuanya baik-baik aja Bu ya. Nah tapi ada juga yang ditinggal orang yang kita cintai, justru masalah datang. Misal orangnya pergi, utang datang. Gimana tuh Beh? Silakan Beh. Oh, itu situ yang begitu. Nah enggak bukan kata orang. Gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak salam makan otak-otak. Cakep. Yang jawab salam bapak-bapak, Masya Allah mantap ya. Alhamdulillah. Karena kita duduk bareng Bapak Bu. Nanti di sorga juga bareng dengan Pak Bu. Makan jambu dicampur otak-otak. Ibu-ibu juga jawabnya mantap. Mudah-mudahan burung gelatik di kampung Melayu. Ibu-ibu cantik, I love you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pemirsa Tablik Akbar, penyejuk hati yang insya Allah mudah-mudahan hidupnya makmur. Insya Allah kulitnya nggak kendur. Insya Allah nggak cepat masuk Kubur. ya Allah kubur. Alhamdulillah. Setiap manusia Allah jadikan berpasang-pasang. Ada yang bahagia, ada yang ada yang punya hutang, ada yang nggak punya hutang. Insya Allah yang ada di Masjid Baitul Faizin, insya Allah nggak punya. Yang jawabnya kenceng punya banyak. Begitu orang tua pergi, Pak, orang tua hutang menanti. Ada yang begitu? Begitu bapaknya udah meninggal, ninggalin bukan warisan yang ditinggalin, ini mah hutang. Lalu bagaimana solusinya kalau punya hutang? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bo, di dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Understand? Gaya banget sih. Ayat 280. Ayat anu orang Jawa. Sunda, Orang coba Sunda. Sunda. Betawi dan lain-lain sebagainya. 270 juta Penduduk Indonesia. ini cherry bell semuanya ya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dusratin fanadhiratun ila maisara. Ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Masih enak didengerin ya Bu ya. Ya begini-gini dulu mantan Kori juara atu peserta 20 nggak datang 19. Ya Allah. Lalu bagaimana cara menyelesaikan hutang? Apabila kalian mempunyai hutang,
terus kemudian belum bisa membayar, fanadhiratun ila maisarah. Tunggu sampai kita nggak punya kesulit. Lah kalau misalkan nggak mau yang dipinjemin bagaimana Pak Ustadz? Maka ada 3 hal yang harus kita dipercepat untuk dilaksanakan. Pertama adalah orang yang punya hutang. Yang kedua adalah mayit ketika buru-buru suruh dikup. Karena yang semua yang datang bakal Mati. mau orang kaya, mau orang miskin, semua bakal Mati. Orang miskin, Mati. orang kaya, Mati. raja-raja, Mati. rakyat biasa, Mati. kiai, Mati. ustadz, Kang Irfan, mati juga. Kenapa sebut nama kalau saya? Maksudnya mati kebodohannya. Amin, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh, segerakanlah hal yang seperti itu. Jangan sampai orang tua meninggalkan hutang. Ya Pak ya. Pak. Ini baru kali ini bapak-bapak ditanya, matanya ngelihat, bibirnya nggak mau jawab nih. Ya Allah. Mikirin utang. Masya Allah. Terus kemudian yang ketiga yang perlu disegerakan adalah ketika kita menyambut tamu. Bu, Pak, saya tadi di sini didatang, ya Allah disambut cepet banget Masya Allah. Ampe suruh minum kopi segala. Alhamdulillah, karena saya sudah nggak puasa. Ya, Alhamdulillah. Emang jabatan jajaran apa dari kota Depok ini luar biasa. Gesit, Bogor, Kabupaten Bogor. Ah, Kabupaten oh Bogor. Kabupaten Bogor. Iya. Ya salah kan boleh. Manusia kan tempatnya sal. Seperti Munawar. Makanya ngaji bareng Pak Muna. Biar gampang ditanyain mungkar dan nakir. Masuk surga langsung Iya begitu, Masya Allah. Nah yang ketiga, segerakanlah ketika kita ada orang meninggal, segerakanlah. Itu 3 hal yang perlu disegerakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah kemudian ketika orang tua kita mempunyai hutang, apakah anaknya juga wajib membayar? Wajib ketika punya yang buat bayi. Wajib ketika buat bayi. Kalau nggak bisa bayar bagaimana? Tunggu sampai dia sempat understand? Alhamdulillah. Jika nggak kebayar terus gimana dong? Ya Allah Maha Pengampun. Ya. Asal jelas Mudah-mudahan alasannya. yang meminjamkan itu menyedekahkan, yang diharapin begitu. Ya. Dan yang punya utang pun benar-benar mementingkan untuk membayar. Betul. Nggak beli HP dulu tapi utang nggak dibayar-bayar. Iya gitu ya. Allah. Jadi yang disegerakan itu adalah bayar utang, menyambut tamu, Betul. dan juga memakamkan mayat. Oke. Iya. Nah disegerakan juga sekarang pertanyaan ya. Siapa nih yang mau curhat di sini? Ayo bapak-bapak deh boleh. Silakan bapak berdiri. Masya Allah.